Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas 64, 6A29 ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami yaitu pengaruh lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Above Space. Kelompok kami terdiri dari Mahroja, Ernawati Wulandari, Syalu Askanufi, Rika Amelia, dan saya sendiri, Foni Nurstiani. Yang pertama di sini adalah latar belakang. PT Above Space bergerak di bidang periklanan. Produk yang dihasilkan merupakan desain iklan dalam pencahayaan, penataan warna dari request konsumen, di mana produk tersebut akan ditampilkan di berbagai situs seperti YouTube dan televisi. Lingkungan kerja dalam suatu perusahaan sangat penting untuk diperhatikan manajemennya. Meskipun lingkungan kerja tidak melaksanakan proses produksi dalam suatu perusahaan, namun lingkungan kerja mempunyai pengaruh langsung terhadap para karyawan yang melaksanakan proses produksi tersebut. Disiplin kerja merupakan suatu kewajiban kantor atau instansi tempat bekerja wajib untuk memperhatikan kedisiplinan kerja pegawai agar kerja pegawai lebih meningkat dari sebelumnya dan pegawai tidak sesuka hati melakukan kegiatan yang tidak penting pada saat jam kerja. Dan sikap karyawan yang seperti ini tentu tidak akan membuat suasana kerja menjadi nyaman dan tenang, justru sebaliknya. Maka dari itu, untuk mengatasi hal tersebut, dapat dilakukan peningkatan kesejahteraan pada karyawan agar karyawan dapat meningkatkan tingkat kedisiplinannya dalam bekerja. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada Above Space. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada Above Space. Dan yang terakhir, yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada Above Space. Landasan teori. Lingkungan kerja merupakan semua keadaan di sekitar tempat kerja yang berhubungan atau ada dalam lingkungan pekerjaannya dan dapat mempengaruhi dirinya dalam menjelaskan tugas yang diberikan. Baik itu yang berhubungan aspek fisik maupun non-fisik, dan dapat membuat karyawan merasa nyaman dalam melakukan pekerjaannya dengan baik. Sedangkan lingkungan kerja non-fisik, keadaan yang terjadi berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan, sesama rekan kerja, maupun dengan bawahannya, termasuk lingkungan kerja yang indikator X1. Indikator lingkungan kerja. Di sini ada job desk, komitmen kerja sama tim, kelancaran komunikasi, adanya penghargaan, dan work-life balance. Selanjutnya, landasan teori, yaitu disiplin kerja adalah perilaku yang wajib ditanamkan pada diri sendiri agar terciptanya kinerja yang baik dalam melakukan pekerjaan baik di tempat kerja atau di mana saja. Kedisiplinan adalah fungsi operatif MSDM yang terpenting karena semakin baik disiplin karyawan, semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapainya. Indikator disiplin kerja yaitu ada tepat waktu, terus kemampuan, hubungan kemanusiaan, kemampuan taat terhadap peraturan. Landasan teori. Kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh karyawan berdasarkan standar penilaian tertentu yang ditetapkan oleh perusahaan. Kinerja karyawan dalam suatu perusahaan perlu diketahui karena perusahaan akan memperoleh informasi sejauh mana kualitas dan kuantitas output kerja yang dihasilkan karyawan. Sejalan dengan hal tersebut, setiap perusahaan berkepentingan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja karyawan. Indikator kinerja karyawan itu ada kualitas kerja, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, dan terakhir skill. Terus hipotesis HA1, B1 terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada Above Space. Terus HA2, B2 terdapat pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada Above Space. HO3, B3 terdapat pengaruh lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di Above Space.
Selanjutnya itu ada karakteristik responden. Yang pertama itu ada berdasarkan jenis kelamin, yang kedua berdasarkan jabatan, yang ketiga berdasarkan usia. Selanjutnya itu ada uji instrumen data. Yang pertama ada uji validitas data. Dari tabel di samping dijelaskan bahwa R hitung lebih besar dari R tabel. Berdasarkan uji signifikannya, 0,05 artinya bahwa item-item tersebut di atas valid. Nah, di lingkungan kerja itu R hitungnya lebih besar dari R tabel, jadi valid. Dan disiplin juga semuanya lebih besar dari R tabel, jadinya juga valid. Yang kinerja karyawan juga semuanya lebih besar daripada R tabel, jadi valid. Selanjutnya itu ada uji reliabilitas data. Dari tabel di atas dijelaskan bahwa nilai Cronbach alpha-nya itu lebih besar dari nilai batas, yaitu 0,881 lebih besar dari 0,60 yang menunjukkan bahwa variabel X1-nya itu yang lingkungan kerja reliable. Selanjutnya itu yang lingkungan kerja yang X2-nya itu juga sama, nilai batasnya itu 0,877 lebih besar dari 0,60 jadi reliable juga. Yang kepuasan kerjanya yang Y juga sama, nilai batasnya itu 0,919 lebih besar dari 0,60 yang menunjukkan bahwa variabel Y kepuasan kerjanya itu reliable. Selanjutnya itu ada uji asumsi klasik, satu uji normalitas data. Dari tabel di samping, tingkat signifikannya lebih besar dari 0,05 karena ini nih nilai signifikannya 0,200 lebih besar dari 0,05 dapat dikatakan variabel tersebut normal. Selanjutnya ada uji heteroskedasititas. Jika titik-titik menyebar di atas atau di bawah membentuk suatu pola-pola tertentu, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Ini kan titik-titiknya menyebar di atas dan di bawah dan membentuk suatu pola-pola tertentu, maka dia tidak terjadi heteroskedastisitas. Oke, selanjutnya yang uji asumsi klasik ketiga itu ada uji multikolinearitas. Berdasarkan tabel di samping ini diketahui bahwa nilai PIV variabel lingkungan kerja X1 dan variabel disiplin kerja X2 adalah 1,063. Di sini ada nilainya 1,063 lebih kecil dari 10 dan nilai toleransi value-nya 0,941 lebih besar dari 0,1. Maka data tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya ada metode analisis data. Yang pertama ada analisis regresi berganda. Dari data tersebut, nilai A-nya itu sebesar 0,836, yang ini merupakan konstanta atau keadaan saat variabel loyalitas kepuasan kerja belum dipengaruhi oleh variabel lainnya. Lingkungan kerja X1 dan disiplin kerja X2, jika variabel independen tidak ada, maka variabel loyalitas kinerja kerja tidak mengalami perubahan. Lalu yaitu ada nilai B1 atau nilai koefisien regresi X1 sebesar 0,012 ini merupakan bahwa variabel lingkungan kerja mempunyai pengaruh yang positif terhadap loyalitas kinerja kerja, yang berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel kerja sama tim, maka akan mempengaruhi loyalitas kepuasan kerja sebesar 0,012 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini. Lalu yang ketiga ada nilai B2 atau nilai koefisien regresi X2 sebesar 0,77 menunjukkan bahwa variabel disiplin kerja mempunyai pengaruh yang positif terhadap loyalitas kinerja kerja, yang berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel lingkungan kerja, maka akan mempengaruhi loyalitas kepuasan kerja sebesar 0,777 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini. Lalu yang kedua ada koefisien determinasi R square 0,508. Nih, R square-nya ada segini. Berdasarkan tabel di samping dipengaruhi nilai koefisien R square R2 sebesar 0,508 atau 50,8%. Jadi bisa diambil kesimpulan besarnya pengaruh variabel lingkungan kerja terhadap loyalitas kinerja kerja sebesar 0,508 atau 50,8%. Selanjutnya ada tiga koefisien korelasi X1. Berdasarkan tabel di samping, nilai koefisien korelasi lingkungan kerja sebesar 0,184. Berdasarkan pedoman nilai interpretasi korelasi, nilai berada pada rentang 0,00 sampai 0,199 yang berarti tingkat hubungan lingkungan kerja terhadap kinerja kerja termasuk pada tingkat hubungan yang sangat rendah.
Lalu yang ketiga ada koefisien korelasi X2. Berdasarkan tabel di samping, nilai koefisien korelasi disiplin kerja sebesar 0,713. Berdasarkan pedoman nilai interpretasi korelasi, nilai berada pada rentang 0,60 sampai 0,799. Ia berarti tingkat hubungan disiplin kerja terhadap kinerja kerja termasuk pada tingkat hubungan yang kuat. Selanjutnya ada uji T atau parsial. Yang pertama itu uji T lingkungan kerja atau X1 terhadap kinerja karyawan atau Y. Nah, dari hasil uji T parsial menunjukkan bahwa nilai signifikan pengaruh lingkungan kerja X1 terhadap kinerja karyawan itu ada 0,511 atau lebih besar dari 0,05. Dan nilai T hitungnya 0,676, nilai T tabelnya 2,179. Maka HO1 diterima dan HA1 ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawannya secara signifikan. Terus yang kedua itu ada uji T disiplin kerja atau X2 terhadap kinerja karyawan atau Y. Nah, dari hasil uji T ini menunjukkan bahwa nilai signifikan pengaruh disiplin kerja atau X2 terhadap kinerja karyawan adalah 0,003 atau kurang dari 0,05 dan T hitungnya 3,662, nilai T tabelnya 2,179. Maka HO1 ditolak dan HA1-nya dapat diterima. Artinya, terdapat pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan secara signifikan. Terus di sini juga ada uji F atau simultan. Itu ada uji X1 dan X2 terhadap Y-nya. Dari tabel di samping diketahui nilai signifikan lingkungan kerjanya itu ada 0,14 atau kurang dari 0,05 dan F hitungnya itu 6,194 atau lebih besar dari F tabelnya yaitu 3,89. Hal tersebut membuktikan bahwa HO3 ditolak dan HA3 diterima. Artinya terdapat pengaruh lingkungan kerja X1 dan disiplin kerja X2 terhadap kinerja karyawan Y secara signifikan. Kesimpulannya, yang pertama itu lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT Boxspace Jakarta Selatan tidak berpengaruh secara signifikan. Hal ini menunjukkan berdasarkan hasil uji T dikarenakan T hitungnya itu lebih kecil dari T tabel, yang dimana T hitungnya itu 0,676 lebih kecil dibandingkan dengan T tabelnya yaitu 2,179. Artinya HO1 diterima dan HA1 ditolak. Yang kedua itu ada disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Boxspace Jakarta Selatan berpengaruh secara signifikan. Hal ini berdasarkan hasil uji T dikarenakan T hitungnya lebih besar dari T tabel, yang dimana T hitungnya itu 3,662 lebih besar dari T tabelnya itu 2,179. Artinya HO1 ditolak dan HA2-nya diterima. Selanjutnya itu ada lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT Boxspace Jakarta Selatan berpengaruh secara simultan. Hal ini berdasarkan dari hasil uji F dikarenakan nilai F hitungnya lebih besar dari F tabel yang dimana F hitungnya itu ada 6,194 lebih besar dibandingkan dengan F tabelnya itu 3,89. Artinya HO3 ditolak dan HA3 diterima. Saran yang dapat diberikan yaitu tanpa adanya pengaruh lingkungan kerja dan disiplin kerja pada kinerja perusahaan, memperoleh skor 0,836. Itu membuktikan ada faktor yang lebih mempengaruhi kinerja perusahaan. Dalam ruang observasi desain adalah hal yang menyebabkan kinerja perusahaan PT Boxspace. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.